sembuh sehat, maka Anda tidak akan menerima penyakit-penyakit aneh tadi. Baik, kita akan mulai dengan Pak Sabto Giri dan Bu tadi Bu siapa Bu? Pak Sabto Giri tolong di Mas Freddy. Siti Ramawati, Bu Siti Ramawati. Silakan Mas. Bu Siti Ramawati juga? Iya. Pak Sabto Giri, saya tolong juga dengan Mas Arif. Mas Arif, bisa di Mas Freddy. Pak Arif 59064 ya Pak? Iya. 59. Ya, wah saya ngomong Mas Arif. Iya. Silakan. Nggak apa-apa, monggo ini biasa kalau ditinggal nangis. Saya lihat menjadi penanya. Maaf Ji. Ya. Menjadi penanya itu kan Mas Arif yang ingin tahu mengenai Pak Sabto dan Bu Siti Ramawati. Silakan Mas. Pak Sabto, Bu Siti, terima kasih waktunya. Tadi saya tertarik sekali tentang fitur balik tadi Pak Sabto. Mohon maaf, boleh nggak diberikan gambaran setelah berapa bulan Bapak gabung, atau nanti Bu Siti juga bisa menambahkan, itu sampai ke berapa? Karena mohon maaf nih, beberapa teman-teman sini dalam tanda kutip sudah mulai tidak sabaran Pak. Ada yang 2 bulan, dia bilang, ya kok 2 bulan kok nggak ada perkembangan. Nah, saya pengen mungkin di kesempatan ini bisa menambahkan semangat buat kami-kami nih yang sudah hampir jalan 2 bulan kok belum fitur balik. Nah, saya pengen tahu Bapak itu sampainya fitur balik seperti apa. Berikut bagaimana sih kiat paling, ya bukan paling cepat tapi paling efektif gitu Pak. Karena kan semua orang kondisinya berbeda-beda. Terutama saya nih Pak ceritanya masih harus ngupoyo upo Pak, masih harus kerja kayak gitu sekaligus masih ngomong anak. Jadi kadang-kadang glukogenesisnya naik-naik terus Pak gitu. Itu aja Pak. Monggo dijawab bergantian sama Pak Sabto sama Bu Siti, silahkan Pak. Monggo siapa dulu nih? Ya, silakan Pak Sabto dulu, silakan Pak. Baru kemudian Bu Siti Ramawati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Eko, terima kasih untuk menyampaikan. Jadi saya mengikuti grup Mobi ini itu sejak bulan Mei. Kemudian saya sejak awal memang dengan program Mobi ini saya langsung punya kesimpulan, ya pastilah kalau sumber gulanya karbohidrat dihilangkan, saya punya keyakinan bisa dan pasti di hati sudah mantap seperti itu. Nah, kemudian saya ikuti semua aturan itu dari PMB. Yang pertama itu PMB. Kemudian waktu itu karena masih dalam bulan puasa, tentu puasa biasa itu PMB dengan puasa. Nah, kemudian setelah puasa, yaitu bulan Syawal dan bulan berikutnya, jadi saya PMB itu sampai hari ini masih, tapi yang sangat ketat itu PMB itu dan IF itu 2 bulan. 2 bulan itu saya sangat ketat tidak ada bocor. Nah, kemudian dan itu waktu itu saya laporkan ke Pak Eko. Saya punya catatannya, cuma pH itu tidak pernah naik. Nah, kemudian bulan ketiga itu saya sudah tambah
PMB, IF, dan olah nafas. Tapi bulan ketiga kadang-kadang ada chatting, tapi itu juga sangat ringan lah, cuma makan kerupuk atau apa itu yang saya tertarik saat itu. Nah, pernah saya coba pada bulan ketiga kalau nggak salah, karena di toko itu ada bubur, tulisannya itu bubur karbohidrat 1%. Tapi begitu saya baca, ternyata bahan bakunya beras. Tapi karena sudah dibeli, masa dibuang? Saya coba. Setelah saya coba, ternyata jam kedua itu naiknya tinggi sekali. Tapi waktu itu saya panik. Langsung olah nafas. Memang turun. Nah, tapi bulan-bulan berikutnya saya nyoba paling pakai apa itu talas, kemudian kentang. Itu tidak, tetap saya coba, tapi naiknya tidak apa, ketika turun, setelah naik turun itu masih tidak signifikan. Tapi tanggal 19 Oktober kemarin, seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, itu 1 hari full malah itu mencobanya. Yang pertama itu makan pada jam 8, kemudian jam 10 saya tes, kemudian jam 12 juga. Nah, ketika sebelum makan itu adalah gula darahnya 82. Setelah makan nasi putih tadi, kemudian saya cek 2 jam kemudian ada 140. Kemudian jam 12-nya saya cek itu 77. Jadi justru dari 82, 140, kemudian 77. Jadi ini cukup. Tapi di hati saya rodo ragu. Loh, kok turunnya dari awal saja turunnya sangat banyak. Sehingga saya coba lagi setengah hari sore, dan kebetulan saya menanak nasinya banyak waktu hari itu. Jadi saya coba lagi. Nah, ketika saya coba itu 2 jam setelah makan itu naik jadi 193. Padahalnya sebelumnya kan tadi jam 12 77. Kemudian jam 7.30 setelah selesai sholat Isya, sebelum makan tentunya, saya cek lagi, ternyata 67. Oh, berarti yang pagi tadi udah betul berarti. Nah, ini seperti itu. Jadi kesimpulan saya dari yang tadi awal, memang tidak bisa, meskipun waktu awal itu ya kalau orang ini bisa 2 bulan bisa selesai, bisa sembuh. Kalau yang sangat parah bisa sampai 1 tahun atau 2 tahun, itu yang saya dengar dari Pak Eko waktu itu. Saya memang berharap 2 bulan bisa sembuh, tapi ternyata tidak bisa. Baru ini berarti Mei sampai Oktober berapa bulan itu. Nah, kemudian kemarin pagi saya juga nyoba. Ternyata ketika kemarin pagi itu naiknya malah sangat tinggi. Makan jam 10, sebelum makan 87, 2 jam kemudian naik jadi 236, kemudian jam 2, artinya 4 jam setelah makan itu turun lagi menjadi 95. Dan ini juga berarti kan turunnya cukup banyak.
Nah, kemudian sore hari setelah Isya, saya sedang meracik makanan saya itu, yaitu telur sama agar-agar, dan mau saya campur dengan bumbu saja karena pagi atau siang tidak menyiapkan yang menu biasa itu. Yang biasa yang saya menunya itu biasa kuahnya. Kalau menu utama telur sama agar-agar, tapi saya beri kuahnya itu adalah jamur sama ayam, dan itu saya potong kecil-kecil supaya jangan nyangkut di gigi. Karena giginya udah jarang-jarang. Kalau dulu masih muda, masih ini, sekarang udah jarang sehingga sering nyangkut. Saya potong kecil-kecil sekali, kemudian saya tambah santan kara. Bumbunya adalah Royco. Nah, hari kemarin itu tidak nyiapkan itu, sedang nyiapkan itu. Istri saya, Pak, kok nggak makan nasi lagi, itu sudah dimasakkan kok. Nah, saya menghormati istri saya. Yaudah, telurnya masih saya simpan di kulkas. Nanti saya makan setelah Olnaf ini. Akhirnya saya makan nasi lagi tadi malam. Cuma karena habis makan tidur, jadi tidak ngikuti 2 jam, 4 jam. Cuma pagi-pagi tadi saya ukur, ternyata gula darahnya adalah 96. Pagi-pagi tadi jam 6. Kemudian saya olah nafas yang hari ini itu bisa turun menjadi 90. Biasanya atau kadang-kadang itu, dan seringnya itu naik kalau ngikuti olah yang bareng-bareng ini. Tapi hari ini mungkin karena mau ditanya jadinya jadi turun. Begitu. Jadi kesimpulan saya, pertama itu memang PMB harus ketat, kemudian IF juga. Cuma karena tadi 2 bulan IF dengan PMB ketat, berat badan kan turun 14 kilo. Sehingga saya sejak itu tidak IF lagi, hanya puasanya itu ya puasa yang sesuai ajaran agama. Dan di antara puasa Senin Kemis itu yang saya lebih ini adalah yang 3 hari per tiap bulan itu. Yaitu Yaumil Bid itu saya sudah saya tekadkan, itu memang saya ikuti. Karena ya dari sumber lain itu yang 3 bulan itu 3 hari per bulan itu juga sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sehingga meskipun tidak 16 jam, tapi karena tidak 16 jam, tapi kan tidak tambah minum. Jadi saya punya keyakinan punya efek kepada kesehatan juga. Kira-kira itu yang saya alami adalah seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Eko. Ya. Dan Mas Arief, semuanya Pak Arief maupun Bu Siti. Iya. Silakan. Mas Arief dengan Bu Siti. Kopi mboten ya Pak. Kopi sudah enggak ya Pak. Kopi ya kadang-kadang. Saya kan bukan saya tidak merokok dari muda. Saya belum pernah merasakan nikmatnya rokok. Kemudian tapi kalau kopi saya masih kadang-kadang seperti Pak Ari tadi, kopi dicampur campur santan itu ya beberapa kali saya minum seperti itu. Jadi kopi ya masih jalan, tapi
yang tidak putus itu teh. Itu Pak. Begitu Pak Arif. Ya, Mas Arif. Silakan Bu Siti, Mas Arif dengan Bu Siti. Silakan dibuka lagi mic-nya Mas Freddy. Silakan Bu Siti, monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya ikut MOBI udah hampir 2 bulan. Itu saya pertama-tama kena gula darah saya itu nyampe 300. Dan kebetulan juga saya ini Pak Eko ada apa item-item di apa yang jualan di sini tadi. Nah, alhamdulillah sekarang udah hilang. Oh iya. Iya udah hilang Pak Eko, alhamdulillah. Nah, saya melakukan PMB itu sangat ketat seperti yang diarahkan oleh Pak Eko dan Bu Cantika, yang mana sudah dikasih tahu bahwa proses kita makan itu kalau untuk niat udah kita niatkan untuk kesembuhan kesehatan kita. Jadi saya ngikutin arahan dari Pak Eko. Jadi itu saya hanya makan telur. Kalaupun daging itu saya rebus dengan garam Himalaya. Kasih micin sedikit aja. Hanya itu yang saya makan. Dan saya pun mengikuti puasa sunnah. Puasa sunnah saya lanjut tanpa sahur lagi. Jadi hanya pas waktunya jam 4 itu sebelum subuh saya minum air hangat. Hanya cukup air hangat 1 gelas. Lanjut sunnah sampai maghrib tetap saya minum hangat, pas jam 8 baru saya buka. Nah, itu pun bukannya seperti itu. Nah, setelah itu beransur dari 300 saya turun 125. Terus 100 turun lagi sampai mencapai 97. Itu dalam sebulan. Nah, alhamdulillah kesininya sudah mulai beransur stabil. Nah, saya mulai nekat nih Pak, mau coba-coba nih kurva terbalik pada tanggal 22 kemarin. Kebetulan saya ada di Palembang, tergiur dengan empek-empeknya. Saya coba, terus paginya tuh saya jam 8 saya makan pempeknya. Ya, makan pempek, cobain. Terus paginya saya bangun, itu GD-nya saya cuma 92. Alhamdulillah. Tapi pas dicek gula darah puasanya ya Pak, ya 92. Setelah itu makan jam 12. Saya nekat makan ketan. Coba-coba makan ketan hitam ditambah dengan daging sama ayam opor. Terus 2 jam kemudian saya cek naik ke 150. Nah, itu saya minum air hangat dan malamnya jam 12 saya cek lagi GDS saya, alhamdulillah turun lagi 97. Ya, saya terbalik. Iya, 97. Nah, jadi penasaran nih Pak, tadinya takut juga. Waduh, udah naik lagi. Sampai sempat saya gimana gitu, sedih juga gitu. Aduh, 150 Pak, gimana nih, kata bapaknya. Coba bismillah. Akhirnya saya itu lagi, saya coba lagi, kamu coba lagi. 150 kata bapaknya kan, bapaknya bilang, tapi kan di situ arahnya nggak. Pak itu kan pernah bilang, kalau bisa naik sampai 150 itu bagus katanya gitu kan, agak-agak bagus. Terus pada tanggal 23 gini Pak, kebetulan saya kondangan ya, di mana teman-teman pada kumpul. Sebelumnya paginya saya cek gula darah saya 93. Nah, pas itu saya makan di undangan itu ada nasi kuning
dicampur apa namanya abon daging, terus ayam daging, terus sama lalapan sambal, terusnya ada es campur juga saya makan itu. Terus setelah itu 2 jam kemudian saya cek naik 102. Terus, 100. Nah, pas buka pun pas mau sahur itu jam 8 malam saya makan bakso campur lontong. Satu lontong itu satu deret lontong itu saya makan. Pas GDS-nya jam 12 saya cek lagi, alhamdulillah 77 malah turun. 77 Mas Arif, Pak. semangat. Alhamdulillah. Cuman ya memang masalah saya di darah tinggi aja Pak, yang belum stabil. Nah, kadang turun 140, kadang naik lagi Pak 160, kadang 170. Nah, mohon arahannya juga nih nanti sama Pak Eko. Mudah-mudahan saya sembuh dengan tuntas, bisa beraktivitas seperti semula. Dan jangan lupa juga kita harus tetap olahraga. Itu yang paling utama, olahraga. Benar kata Pak Eko, kita harus tenangkan pikiran. Itu paling utama. Dukungan keluarga memang lebih utama lagi. Alhamdulillah suami juga ikut Pak Eko. Ya, walaupun beliau tidak ada gula, tapi dia niatkan untuk sehat. Terusnya kebetulan berat badannya itu 120 kemarin. Setelah ngikut sama saya selama sebulan inilah, alhamdulillah sudah 97 berat badannya. 97 banyak itu turun Bu. Banyak itu. Saya dari 95 Pak, sekarang sudah 75. Hampir kadang 74. Oh banyak juga itu Bu turunnya. Pak. Alhamdulillah Pak. Lebih sehat Bu. Hanya itu. Kenapa Pak? Pesan dan pesan buat Mas Arif supaya kiatnya lebih cepat? Pesan dan pesannya gini Pak Arif, kita harus sabar. Yang pertama sabar, kita mengikuti arahan dari Pak Eko. Kita ikutin dulu. Selama sebulan itu memang saya benar-benar non karbo. Saya ikutin arahannya, istirahatnya, saya ikutin. Alhamdulillah, suatu hari kita akan mencapai apa yang kita inginkan. Tapi dengan catatan yaitu, kita harus optimis, jangan terlalu pesimis. Jangan melihat ke atas, tapi kita melihat ke bawah. Insya Allah, apa yang kita niatkan, pasti akan terlaksana. Walaupun itu Pak, maaf, sedikit-sedikit memang. Jangan langsung baru ini mau langsung sehat, nggak mungkin ya Pak ya. Karena penyakit itu kan kita sendiri, dari diri kita sendiri yang bikin, dari diri kita sendiri yang mengobati. Itu benar kata Pak Eko. Perlu kesabaran. Hanya itu Pak Eko. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siti, mohon maaf Pak Eko, Bu Siti, Pak Sabto. Saya kan takut lemes nih karena saya masih masuk kerja. Apakah pada saat puasa sunnah tadi Senin Kemis maupun Yaumul Bid itu perlu sahur atau tidak? Atau cukup air putih aja karena mau nerusin IF? Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi saya pengen tanya juga nih Bu, pada saat istilahnya Ibu coba Senin Kemis tadi apakah juga bisa lanjut Daud atau bagaimana Bu? Terima kasih. Iya, alhamdulillah saya walaupun lemas itu Pak, kita bawa dengan enjoy tadi ya Pak. Ya, saya minum air putih aja kok Pak untuk melanjuti puasa sunnahnya. Saya nggak makan yang lain. Malah sahurnya kemarin itu jam 8 saya cuma makan telur 3. Waktu dulu ya Pak, itu makan telurnya 3 dicampur sama saya minum air putih hangat. Jadi agak-agak panas sedikit itu saya minum. Memang saya nggak pernah minum yang lain, air putih. Itu aja Pak saya makan. Sampai
subuh menjelang mau subuh itu, sebelum subuh saya minum air putih lagi yang hangat. Udah sampai siang lagi. Alhamdulillah sih kalau saya sendiri nggak merasakan lemas. Biasa aja. Pak Sabto juga sahur, Pak? Baik. Kalau saya itu kalau puasa agama itu ya biasa, ya sahur sesuai dengan tuntunan itu. Jadi ya jam Pak. ya antara jam 3, jam setengah 4 atau paling telat setengah 4 itu. Nah, cuma saya sahurnya itu ya sahur yang PMB itu. Nah, kemudian yang kesananya biasa saja. Nanti ketika itu juga ketat, saya menunya ya menu PMB, bukan sahur buka kemudian pakai kurma, itu bukan. Tapi biasa, sehingga saya kira tidak mempengaruhi. Dan kebetulan dulu ketika saya masih aktif, teman saya juga banyak yang puasa Daud malah, Pak. Jadi ternyata mereka tidak ya bekerja biasa, tapi kalau saya ketika kerja ya jarang puasa yang di luar bulan Ramadan. Tapi ya yang sekarang kan memang saya sudah kegiatannya di rumah lah, paling kalau ada yang minta tolong baru saya pergi dari rumah. Jadi bukan air putih saja ya, Pak ya? Bukan, tetap saya beri asupan. Itu khusus saya, jadi jangan disamakan dengan yang lain kan, karena sekali lagi masalah tiap-tiap orang kan berbeda. Seperti Pak Mariono kemarin, kemudian kalau yang di informasi di medsos itu saya percaya dan saya tidak percaya itu karena itu tadi, badan tiap orang itu beda-beda. Sehingga yang herbal pun itu cocok bagi orang lain belum tentu cocok buat saya. Sehingga saya tidak percaya itu karena seperti itu. Hanya percaya mungkin betul itu informasi itu, tapi cocok untuk dia saja. Termasuk istri saya kan keluhannya juga ada mengikuti semua herbal itu juga sampai hari ini belum cocok juga. Jadi intinya yang tadi saya jawab itu adalah untuk saya itu seperti itu. Puasa ya biasa, kemudian buka juga biasa, hanya bedanya menunya tetap menu PMB. Begitu Pak Arif. Matur sembah nuwun. Matur nuwun Pak Eko, kasihan yang lain menanti nanti. Oh iya, baik Pak Sabto, terima kasih banyak. Bu Siti, terima kasih banyak. Mas Arif, terima kasih banyak. Oh iya, satu Pak, sebentar. Saya ingin sampai hari ini olnaf saya itu tidak bisa yang panjang. Meskipun saya sudah pernah kursus tersendiri dengan Pak Partono. Terima kasih Pak Partono. Sampai saya telanjang dada ini dilihat bagaimana gerakannya dan lain-lain, tapi tetap untuk yang tahan nafas dengan waktu panjang itu tetap belum berhasil. Cuma ketika saya olnafnya sendirian itu kan lebih santai. Itu banyak berhasilnya daripada yang bareng-bareng ini karena bareng mungkin harus ngikuti yang lain, jadi seperti itu. Jadi olnaf pun juga harus dalam kondisi yang santai. Di samping pikirannya harus bebas, tapi juga dalam kondisi santai. Kalau tidak santai, itu juga baru 40 menit saja tidak sampai 40. Ini oleh karena itu sama terima kasih kepada Pak Partono, apakah ikut ini apa enggak, tapi yang jelas saya terima kasih karena sudah dibimbing langsung. Demikian Pak Eko, tambahnya terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sabto, Bu Siti, Mas Arif. Mudah-mudahan ini berkah. Mudah-mudahan semakin sehat Pak Sabto, Bu Siti. Mas Arif terima kasih, Pak. menunggu
Bersemangat, Mas. Mudah-mudahan dalam beberapa waktu yang akan datang, tidak akan lama lagi, juga sama seperti Pak Sabto dan Bu Siti, bisa mencapai terbalik. Amin. Terima kasih.